Bapak Ibu sekalian, ya sebenarnya di saya tuh ya, nih saya kasih tahu nih Pak Barata dan juga teman-teman yang lain ya. Dulu waktu tahun 2011, ketika saya masih belajar saham Indonesia ya, saya menemukan pattern pola ya bahwa kalau dalam kondisi koreksi pasar ya, ini kita bicara ketika saham Indonesia itu masih normal ya, belum dikuasai oleh blue chip yang aneh-aneh saham konglomerat seperti sekarang. Ketika IHSG naik turun, saham-saham itu juga ngikutin gitu pergerakannya IHSG seperti itu. Ini 2011 nih, ini kita bicara dulu banget waktu saya masih muda. Sekarang udah tua juga. Nah, tahun 2011 itu saya itu sudah menemukan pattern begini, pola begini. Kalau ada saham-saham gede, BCA, Astra ya, dia turun terlalu dalam, maka dia akan mengalami yang namanya technical rebound. Pak Barata pasti pernah dengar dong. Ya. Technical rebound itu adalah situasi di mana saham itu turun sampai terjadi bahasa Inggrisnya oversold atau apapun itu gitu ya, sudah jenuh jual. Lalu ada kalau berdasarkan indikator teknikal tertentu, kita bisa lihat bahwa dia akan naik lagi gitu. Nah, jadi memang pendekatannya bukan fundamental, Pak Barata. Tapi ada tapinya. Kita harus pastikan perusahaan yang kita beli untuk tujuan trading jangka pendek tersebut memiliki fundamental yang bagus. Makanya yang tadi saya sebutkan, kan kita pakai contohnya Astra di Indonesia tuh, atau BRI ya, atau Unilever. Sekarang hari ini Unilever perusahaan yang kinerjanya turun terus. Tapi dulu di masa lalu Pak Barata ya, kita bicara 15 tahun yang lalu, Unilever itu perusahaan yang sangat-sangat bagus, labanya naik terus setiap tahun. Dan waktu itu ada saham yang digemari banyak orang, juga untuk trading jangka pendek, tapi saya nggak pernah membeli saham tersebut, bahkan meskipun untuk tujuan jangka pendek, untuk beli hari ini, minggu depan jual gitu, enggak. Bumi Resources, Pak Barata. Sahamnya Grup Bakri, ya. Ya. Itu kan ya sekarang gocap ya, sahamnya ya mati ya seperti itu gitu. Astra dan lain-lain ya, bahkan Unilever memang juga sekarang lagi turun, tapi itu karena pasarnya, bukan karena perusahaannya ya. Ini ada situasi eksternal, itu beda gitu ya. Nah, tapi prinsip yang sama itu saya terapkan di Amerika Serikat ya. Intinya kan gini ya. Betul, porto kita juga sebagian besar di saham-saham yang kita harap kita bisa tetap hold untuk jangka panjang. Problemnya, kita tahu saham-saham di Amerika Serikat, kalau kita bicara valuasi, ya, bukan bicara fundamental, kalau secara kinerja, ya, Nvidia, Meta, Tesla, dan seterusnya, itu laba mereka, pendapatan mereka masih naik terus. Dan di 2025 ini pun harusnya naik terus. Tapi problemnya di valuasi. Ya, udah mahal banget. Dan kalau memang sudah mahal ya cepat atau lambat akan turun ya. Warren Buffett pun sudah jualan kan? Mereka ya, sudah pegang cash. Sudah pegang cash sekarang. Ya. Nah, disitulah saya kemudian ingat dengan di tahun 2011 itu ya. Di tahun 2011 itu pun sama Pak Barata. Jadi di tahun 2009 dan 2010-nya pasca market crash di 2008, IHSG itu naiknya tinggi banget tuh. 2009 dia naik 80% sekian, 2010 naik 40% sekian. Nah di 2011 kinerja perusahaan-perusahaan masih bagus karena booming batu bara ketika itu, tapi ternyata di tahun 2011 tersebut IHSG turun 3%. Turun 3%-nya sih sedikit, tapi saham-saham turunnya lebih dalam lagi. Tapi kemudian saya menemukan itu, ketika saham tertentu turunnya dalam banget padahal kinerjanya masih bagus ya, biasanya dia akan mengalami rebound jangka pendek gitu. Jadi, kita menggunakan strategi tersebut. Ya. Jadi, sebagian porto kita gunakan untuk beli saham, tapi kita pastikan dulu. Dan di antara saham-saham Magnificent Seven, Pak Barata, menurut saya, yang fundamentalnya paling bagus memang Nvidia. Memang Nvidia. Lihatnya dari mana? Gampang, Pak Barata. Nggak usah ribet-ribet. ROE, udah. Return on equity. Nggak usah rumit. Make it simple, make it stupid ya. Katanya investor saham itu goblok, tapi kita itu sabar.
Nah, jadi apa namanya, kita tuh kelebihannya di situ ya. Dan kita nggak panikan gitu ya. Jadi kalau gampang panik berarti belum jadi investor, Pak Barata. Nah, tapi Nvidia itu dia secara fundamental bagus, secara prospek pun bagus karena dia berkaitan dengan artificial intelligence. Perusahaan dengan fundamental terbaik kedua setelah Nvidia di grup Magnificent Seven adalah Apple. ROE dia juga sangat tinggi, tapi Apple mungkin agak sunset. Kenapa? Dia selama ini ngandelin iPhone aja terus. Dia belum bikin produk baru lagi gitu loh. Yang kira-kira bisa bikin pendapatan sama laba bersih dia lompat lagi di masa yang akan datang. Beda dengan Nvidia ini yang sekarang ini dia lagi mungkin masih bisa tumbuh lagi dalam jangka panjang. Tapi balik lagi, fundamental bagus, prospek bagus, valuasinya yang mahal. Gitu ya. Tapi saham seperti itulah yang kalau dia turun pada waktu-waktu tertentu ya sampai orang panik, sampai orang rame. Waktu kemarin dia turun karena ada cerita DeepSeek dari China. Ingat nggak? Tiba-tiba dia dalam waktu sehari jeblok 20%. Itu tandanya Pak Barata. Jadi ketika saya beli Nvidia itu tuh bukan coba-coba, bukan iseng, tapi saya sudah berpengalaman dalam hal ini sejak tahun 2011 lalu. Saya sudah tahu, ya balik lagi ya, nggak ada jaminan kita akan untung, betul ya. Tapi sejauh ini hasilnya bagus karena ini bukan gorengan Pak Barata. Penurunannya itu karena orang panik wajar. Ketika dia rebound lagi, ya karena orang, kan gini, kalau namanya saham bagus, prospeknya juga cerah, ketika dia turun berarti udah ada yang nungguin di bawah tuh. Berarti udah ada fund manager besar nih, ya, yang dia sebenarnya mau masuk, tapi nunggu turun dulu deh, soalnya di harga segini mahal gitu kan. Pada harga tertentu mereka masuk, itu yang bikin kemudian naik lagi. Udah kita manfaatkan pola seperti itu gitu. Setiap kali dia turun sampai terjadi kepanikan tertentu, sampai dia penurunannya menyentuh atau tembus support. Jadi balik lagi analisa teknikal ya. Nah, dan ini kalau saya jelasin teknikal panjang lagi, tapi sebenarnya saya juga yang saya pernah bilang ya, saya mah cetek aja lah ilmu teknikalnya, cuman support, resisten, moving average, MACD, RSI, udah gitu doang. Nggak usah pakai yang garis-garisnya sepanjang, wah itu udah kayak suhu dan saya mah cupu lah kalau dalam teknikal gitu. Tapi kalau memang perusahaannya bagus, teknikalnya juga ikutan bagus, Pak Barata. Maksudnya gampang, relatif mudah ditebak lah. Beda ceritanya dengan saham yang memang fundamentalnya jelek, sejak awal dia naik karena bandar-bandar seperti itu, teknikal nggak berlaku di situ. Karena mau dia naik, mau dia turun, terserah bandarnya. Di Amerika nggak bisa saham segede Nvidia dibandarin kayak gitu, ya. Karena untuk goreng sahamnya, ya harus pakai dana APBN kita, Pak. Lah, perusahaan segede gitu gimana mau kita goreng, berapa miliar dolar butuh dananya gitu loh untuk nggak bisa. Nah, jadi itu Pak Barata ya. Dan itu adalah solusi di mana kita berada dalam situasi ekonomi bagus ya di Amerika nih, bukan di sini. Ya sorry itu saya di sini ekonomi lagi kurang ya. Iya betul. Prospek juga sebenarnya bagus, problemnya di valuasi. Suatu hari nanti ya kita akan berada dalam situasi kinerja bagus, prospek bagus, valuasi murah, ya baru kita bisa beli saham, udah hold aja gitu. Tapi sambil menunggu itu ya kita bisa trading seperti ini ya. Ya jangan juga berharap beli hari ini besok langsung jual ya. Kadang kita tetap harus nunggu beberapa hari sampai beberapa minggu ya. Tapi dari situ kita bisa tetap berkinerja profit bahkan meskipun kalaupun ya indeks S&P turun ya. Dan memang coba Pak Barata lihat lagi USC saya. S&P turun loh tahun 2025 ini 4%. Kita gimana? Ya, betul. Kinerja kami bagaimana? Profit Pak Barata ya? Hari ini profit 3% berapa tadi pagi ya. Bukan masalah profit atau ruginya, tapi bandingkan dengan SPX itu sendiri gitu. Mau kita profit tapi SPX naiknya lebih tinggi ya berarti kita nggak bagus seperti itu ya. Jadi saya justru sangat-sangat enjoy saat ini karena
ini pasar saham Amerika ini mirip seperti Indonesia, tapi 15 tahun yang lalu, Pak Barata. Ya, dulu tuh begini memang gitu loh. Jadi saya nggak harus belajar lagi dari awal, nggak. Kita sudah cukup menguasai ya. Ya tinggal jalanin aja gitu. Cukup ya, Pak Barata.